hari ini kami baru ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Ayu, yang dimana pada hari ini juga kami mengajukan surat secara resmi untuk penundaan, permohonan penundaan pemeriksaan sebagai tersangka, karena kan kami belum siap. Artinya kami kuasa hukum baru diberikan kuasa hari ini, sehingga kami memohon untuk adanya penundaan berita acara AA sebagai tersangka. Sampai kapan Bang ditundanya? Pak Imam tadi nggak kasih. Kalau untuk pemeriksaannya kami meminta sampai dengan minggu depan, itu mungkin hari Rabu atau Kamis. Jadi tadi kita kasih secara resmi juga, karena dengan alasan-alasan bahwa tadi apa yang dikatakan dengan oleh Pak Sunan sendiri, bahwa kami baru menerima kuasanya hari ini. Jadi kami butuh waktu untuk mempelajari apa yang bisa nantinya untuk jawaban-jawaban dari Ayu sendiri sebagai tersangka, dan kita akan mempelajari juga bagaimana dia bisa dijadikan tersangka dengan alasan apa gitu. Itu yang harus kita dalami juga. Jadi kita di sini dari kantor Pak Sunan pun tidak mau gegabah, artinya kita butuh waktu lah. Nah, tadi kita minta secara resmi untuk 1 minggu. Kita ajukan permohonan secara resmi, dan berdasarkan itu juga alhamdulillah berikan itu ya kesempatan ya. Karena ini kan mengingat baru panggilan pertama tersangka. Artinya memang Ayu punya hak, dan kami juga mengajukan Oke Bang, obrolan apa aja? Kooperatif, selama ini kooperatif. Ya, bahkan kami juga tadi menanyakan bagaimana dengan laporannya Ayu, karena perlu diketahui di Polres Jakarta Selatan saat ini ada Ayu juga sebagai pelapor. Ya, artinya kami juga tadi mencoba berdiskusi dengan penyidik, namun demikian karena penyidik komandannya juga sedang di luar kota, sehingga kita belum sempat berdiskusi terkait dengan laporannya A. Kalau sekilas saya melihat dari materi apa yang dijadikan alat bukti sebagai laporannya AA di Polres Jakarta Selatan itu sudah memenuhi unsur untuk berjalannya laporan tersebut. Nggak untuk berjalan artinya ada tahapan. Bang Sunan, kan per hari ini sudah menjadi kuasa hukum, curhatan apa saja yang sudah diceritakan oleh AA sendiri ke Bang Sunan sendiri sebagai tersangka? Jadi tadi dia sampaikan, ya dia nangis, dia sedih bahwa kenapa dia dijahatin orang. Ya, sementara dia juga memperlihatkan kepada saya bukti-bukti siapa saja sih orang-orang yang jahat sama dia. Maka tadi ada bahasa di postingan Instagramnya bahwa saya akan mendampingi melakukan upaya-upaya hukum yang keras sampai kalau ketika diperlukan sampai laporan kepada orang-orang yang memang jahat dalam arti kata yang dianggap kawan, ya, yang dianggap dekat, tapi justru malah mau menjerumuskan AA. Mungkin secara mentalnya sendiri seperti apa Bang? Karena kan selama kemarin kasus berjalan pun saling lapor sendiri, kan sempat turunnya untuk kondisi kesehatannya si Ayu sendiri. Tadi bertemunya seperti apa? Ada tertekankah atau gimana? Tadi juga dia sampaikan, bahkan dia kasih lihat semua rekam medis dia kepada saya, ya, bahwa dia memang sudah mengalami operasi dan harus mengalami operasi lagi. Artinya saya bilang oke, yuk, saya nggak perlu lihat inilah apa hal-hal yang kalau buat saya sih agak ngilu ya, Jadi saya bilang saya akan fokus di kamu sebagai terlapor dan kamu sebagai pelapor. Cerita juga Bang tentang kekerasan yang Ayu lakukan. Sementara kan laporannya kan Ayu melakukan kekerasan. Ya, diduga melakukan kekerasan. Akhirnya makanya naik menjadi tersangka kan. Apakah itu juga Ayu ada perbedaan? Iya, tadi sedikit sih disampaikan bahwa ini persoalannya gara-gara masalah handphone. Sehingga ya terjadilah satu peristiwa yang mungkin kedua belah pihak tidak inginkan. Karena kan infonya ya itu tadi, makanya saya mohon waktu untuk mempelajari kasus ini dengan baik, dengan cermat, karena baru per hari ini kami baru menjadi kuasa hukum, sehingga kami rasa kami harus mempelajari info-infonya
antara pelapor dan terlapor ini kan orang yang saling mengenal, Mm-mm. bukan musuh, bukan orang Ya. yang tidak dikenal. Orang dekat ya bang. Dekat Ya. dekat ya. Orang dekat, kawan dekat. Nah makanya tadi saya bilang seharusnya kalau kawan ya tidak saling menjerumuskan. Artinya pelapor di sini juga jangan ya merasa di atas angin, karena tidak menutup kemungkinan dari alat-alat bukti yang tadi kami sempat lihat sekilas ya juga bisa ya menjadi tersangka dan jalan kasus. Sama ya. Ya artinya ya kita pelajari dan kita tadi lihat dari sekilas alat bukti kita bisa pastikan dari kacamata hukum kami bahwa kasus yang Ayu laporkan juga harus jalan dan bisa jalan. Bang, Harus jalan dan bisa jalan. Karena apa? Karena ada alat bukti yang tadi sekilas kita sudah lihat berdasarkan pengalaman atau kacamata hukum dari kami bisa katakan ini bisa jalan. Bang, terlihat tertekan dengan status tersangkanya. Oh iya, terlihat tertekan tapi juga dia ikhlas. Dia siap. Ya, sama seperti kemarin Nikita Mirzani, artinya posisinya shock, kaget, tapi juga siap menjalani ya kalau memang dia harus menjalani sesuatu sebagai pertanggungjawaban. Makanya saya harapkan juga begitu juga sebaliknya. Ya, sama orang yang dilaporkan oleh Ayu juga harus siap gitu loh ketika nanti posisinya jadi tersangka. Karena klien kami selain kecewa, kaget, shock, tapi dia juga tadi menyampaikan terakhir Bang Sunan, saya siap dan ikhlas kalau memang saya harus menjalani sesuatu yang memang kalau saya lakukan. Ya, gitu. Artinya saya pastikan klien saya kooperatif, klien saya taat hukum. Begitu juga sebaliknya saya harapkan siapapun yang nanti akan kita laporkan atau sudah dilaporkan sama Ayu juga kooperatif, ya, siap menjalani proses-proses tahapan-tahapan dari penyidikan. Bang, terakhir kan Ayu kan sekarang ada jembatan buat abang ya kan, jembatan. Ada nggak ada kemungkinan untuk ketemu dengan pelapor yang Damai Ya gitu. gini, segala sesuatu itu tentunya kalau tidak menggunakan emosi, ya, tidak menggunakan keangkuhan, pastilah bisa duduk bersama. Mengingat mereka ini kan bukan orang lain, ya, mereka saling mengenal, pastilah ada budi dari si pelapor kepada Ayu, adalah juga budi dari Ayu kepada sebaliknya lah. Ya, saya justru ya menghimbau juga ya, coba dipikirkan baik-baik, jangan sampai terjadi peristiwa seperti banyak kasus-kasus public figure dan selebriti yang ujung-ujungnya sama-sama masuk nih, ya, saling lapor sama-sama masuk. Saya pertama kali tuh yang pernah menangani kasusnya almarhum contohnya kan, saling lapor, akhirnya dua-duanya masuk. Perlu diingat bahwa kalau proses hukum dan mempunyai alat bukti sama-sama kuat, ya tidak ada yang kebal hukum. Termasuk klien saya juga tidak kebal hukum. Ya, saya juga tidak hebat. Tapi itu tadi alat bukti yang nanti akan berbicara. Apa perlu nunggu sama-sama tersangka, ya, baru baikan, atau apa perlu nanti udah sama-sama masuk baru baikan kan? Saya rasa sih jangan sampai seperti itu. Ya.